Shalom kekasih Allah. Berjumpa lagi kita hari ini dalam tema membangun kualitas kekristenan sejati dengan judul Harga Tertanam dalam Pokok Anggur yang Benar. Pada masa Yesus hidup di bumi, begitu trendingnya kisah tentang Yesus di kalangan orang Yahudi. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu berbondong-bondong mengikutnya. Mereka begitu terkagum-kagum dengan pelayanan Yesus bersama murid-muridnya yang tidak sama seperti tokoh-tokoh dan pergerakan-pergerakan lainnya pada masa itu. Selain ia mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa yang menakjubkan, ia juga membuat mujizat-mujizat kesembuhan, bahkan menyediakan makanan gratis bagi ribuan orang. Ia begitu dipuja dan dipuji oleh banyak orang Yahudi yang karena penjajahan Romawi, mereka menjadi masyarakat yang termarginal dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam banyak hal. Tidak heran jika kemudian kemana Yesus pergi, ia selalu populer dan dikerumuni orang banyak, dan tidak sedikit yang berusaha mendekati Yesus untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Kita juga menyaksikan hal yang serupa terjadi di dalam gereja. Seorang yang sebutlah tokoh gereja yang dapat menampilkan pelayanan atau khotbah kontroversial atau mujizat-mujizat dan bahkan memberi makan kepada orang banyak, dapat juga begitu populer di mata orang banyak sehingga orang tertarik untuk menjadi pengikutnya, bahkan berada di sampingnya. Berbeda dengan Yesus, motivasi pelayanannya adalah belas kasihan kepada orang banyak. Ia tidak sedang mencari popularitas dan pengakuan orang banyak demi keuntungan pribadi. Melihat orang banyak yang berjubel ingin menjadi pengikutnya, ia tidak serta-merta menerimanya dengan sukacita. Ia tahu bahwa itu bukan karena mereka memiliki komitmen untuk mengikut dia. Yesus berpaling kepada mereka sambil berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 26. Banyak orang menjadi Kristen karena sejumlah keuntungan di baliknya. Entah disadari atau kurang disadari, ada sejumlah motivasi di balik ketertarikannya untuk menjadi anggota salah satu gereja. Bisa jadi karena iming-iming kemakmuran, bisa juga karena iming-iming mujizat, bisa jadi juga karena iming-iming popularitas, karena komunitas tersebut begitu populer dalam masyarakat. Namun berbeda dengan kekristenan sejati yang diinginkan Yesus. Dalam banyak situasi, ketika banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus, justru dia seakan-akan membuat pagar syarat yang begitu berat bagi kebanyakan orang, dan seakan-akan kontroversi dengan sifat welas asih yang dimiliki dan diajarkannya. Kalimat-kalimat seperti membenci keluarga bahkan nyawa sendiri, wajib menyangkal diri dan memikul salib dan sebagainya, sebagai syarat atau harga mengikut dia adalah ungkapan-ungkapan yang begitu menohok hati orang-orang yang begitu bersemangat mau mengikut Yesus. Bayangkan jika sebuah gereja masa kini menerapkan pola seperti ini. Dan memang dapat dipastikan tidak ada gereja masa kini yang berani tampil seperti itu. Pada umumnya gereja akan membuka pintu pendaftaran selebar-lebarnya kepada siapapun yang ingin menjadi anggotanya. Mengapa justru Yesus bersikap berbeda? Mengapa Yesus justru sepertinya menghalangi orang mengikut dia dengan syarat-syarat seperti itu? Karena Yesus tahu persis hati mereka. Dalam hal ini, Yesus bukan bermaksud agar pengikutnya tidak menghargai keluarga mereka apalagi membenci mereka. Yang ia maksudkan adalah tidak ada ikatan apapun yang boleh melebihi komitmen kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus. Dia yang harus menjadi nomor satu. Tidak ada tempat buat yang lain. Hanya jika dia menjadi prioritas utama dalam hidup seseorang,
barulah dia dapat menjadi murid Yesus yang sejati. Jika tidak, maka satu saat akhirnya akan tersingkir dari komunitas sejati Yesus Kristus. Masih ingat Yudas Iskariot kan? Dia memang murid Yesus, tapi dia tidak pernah menjadikan Yesus sebagai pokok kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Pokok pelayanan dan hidupnya adalah uang. Ia tidak pernah sungguh-sungguh tertanam dalam komunitas Yesus. Itu sebabnya ia menjual Yesus dan akhirnya tersingkir dari komunitas Yesus yang sejati. Yesus Kristus harus menjadi pokok kehidupan bagi orang yang mau mengikut Dia. Dia tidak pernah bisa dinomor duakan dalam segala hal apapun, baik di bumi maupun di dalam kekekalan. Dia tidak bisa disetarakan dan dibandingkan dengan apapun dan siapapun di bumi ini. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan tentang Yesus. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1:16. Begitu juga Yohanes 1 ayat 3 katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang dijadikan. Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam konteks Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, ketika engkau gagal menjadikan Yesus sebagai pokok kehidupanmu, engkau akan gagal total. Karena semuanya ada di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia semua kemuliaan. Roma 11 ayat 36. Apabila seseorang mengikut Yesus hanya sejauh menganut agama Kristen, memang sangat sulit untuk mengikut Yesus. Karena harganya begitu besar, taruhannya bukan hanya keluarga termasuk orang tua, tetapi juga harta kekayaan, bahkan nyawa sekalipun. Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika dipikir secara manusia, mengikut Yesus bukanlah segampang yang dipikirkan banyak orang. Mengapa? Karena jika daging saja menjadi dasarnya, materi saja jadi dasarnya, budaya saja menjadi dasarnya, maka mengikut Yesus sesuai standarnya adalah suatu kemustahilan. Yesus berkata kepada orang muda yang kaya dan taat beragama, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya ini masuk kerajaan sorga. Orang kaya ini sangat sulit untuk meninggalkan cintanya kepada harta dan keangkuhan pencapaian agamanya yang selama ini dijadikan jadi pokok kehidupannya. Makanya mustahil menjadi pengikut Yesus sejati dan menjadi warga kerajaan sorga. Selanjutnya Yesus menyambung, bagi manusia itu memang mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Maksudnya adalah sangat mustahil manusia bisa mengikut Yesus jika masih ada dasar gantungannya yang lain, kecuali ia bergantung total kepada Allah saja. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita kembali pada prinsip pokok anggur yang benar. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Artinya, jika Anda tidak benar-benar tertanam oleh Bapa,
terlalu sulit menjadi pengikut Yesus yang sejati. Terlalu banyak alasan untuk tidak mampu. Namun jika benar-benar lahir dari Allah melalui kelahiran baru dalam roh, Anda pasti bisa, karena DNA Anda sama dengan DNA-nya Dia, yaitu benih ilahi. Rasul Petrus menulis, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Jika benih ilahi ada pada Anda, maka Anda akan terhubung seperti layaknya bapa dan anak. Akan terhubung layaknya pokok anggur yang benar dengan carangnya, atau seperti kepala dan tubuh. Bagi seorang dengan status sebagai anak Bapa di sorga, Bapa yang kekal adalah segalanya bagi Anda. Bagi sebatang carang anggur, pokok anggur yang benar adalah segala-galanya bagi dia. Bagi tubuh, kepala adalah segala-galanya. Sebab jika kepala itu tidak terhubung dengan tubuh, itu berarti kematian. Jadi, pada prinsipnya, orang yang hanya ikut Yesus hanya untuk cari status, cari keuntungan material, cari popularitas, mereka harus berpikir masak-masak. Karena untuk itu harus ada keseriusan dan komitmen yang sungguh. Sebab mengikut Yesus bukan hanya berbicara masalah hidup sekarang, tetapi juga mencakup keputusan dalam hidup waktu yang akan datang sampai ke dalam kekekalan. Mengikut Yesus memang punya konsekuensi. Mungkin kita harus mengambil keputusan yang sangat berbeda dengan dunia di sekitar kita. Keluarga akan memusuhi, kita akan mungkin dikucilkan di lingkungan kita, atau tidak memperoleh keuntungan karena kejujuran kita. Kita memang harus sadari bahwa menjadi murid Tuhan sejati harus siap menempatkan Yesus di atas segala kepentingan pribadi, keluarga, atau karir, bahkan nyawa sekalipun. Bagaimana dengan kekristenan Anda? Masih mau ikut Yesus dengan harga seperti ini? Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.